Jadi jangan dibawa-bawa dikit-dikit ke urusan inilah politik dan sebagainya. Dan objektif aja. GBK kita perbaiki, semuanya oke, perbaikan objektif. GBT kita perbaiki, oke, nggak ada masalah. Manahan, Jalak Harupat, GBLA maupun Jakabaring diperbaiki, renovasi sama sesuai standar FIFA, oke, nggak ada masalah. Kenapa harus kita ributkan ketika kami mengatakan kita akan renovasi dan supaya ini baik? Kok harus ribut gitu loh? Ngapain diributin? Polemik soal Stadion JIS masih terus berlangsung. Yang sangat menarik adalah munculnya foto-foto bis bertingkat, bahkan sampai tingkat 4, sehingga tidak bisa masuk Stadion JIS. Itu adalah rekayasa netizen setelah menyimak perdebatan antara Wiz Khalifa dengan Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI di acara YLC yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas. Perdebatan ini terkait pernyataan Ketua PSSI yang mengatakan bahwa bus untuk drop out pemain tidak bisa masuk ke Stadion JIS. Wiz Khalifa menyatakan bus-bus pengangkut pemain sangat lancar dan mudah masuk di Stadion JIS. Lantas meminta Karni Ilyas memutarkan video sejumlah bus pemain datang masuk untuk mengantarkan pemain. Jawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya. Mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silahkan. Terlihat sih kayak Bali United nih. Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya, ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini bis sedang. Sorry Bang Karni, sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. Cuma memang tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VIP, VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Agak sulit memang. Bukan menerima fakta ya. Itu bisnya besar itu kan. Bukan. Artinya kan udah dicoba, tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas. Jadi harusnya lihat lift. Lah itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu? Apalagi yang tidak ada? Tingginya beda, Bos. Jadi lain gitu. Tinggi itu mengurangi jumlah orang bisa masuk dalam bis tidak? Iya, tapi gini. Bukan, ini memang busnya bukan yang ini gitu. Aku serius nih, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah. Tapi yang pasti kita udah bikin ke bawah. Baik. Ya kalau gitu busnya juga perlu direnovasi juga, Bang. Oh enggak. Dalam narasi di video disebut bus pemain Bali United. 3 bus datang bentuknya sama, di bagian depan rata.
Ini yang diinterupsi Arya Sinulinga. Kata Arya, busnya bukan seperti itu. Bus yang ada di video itu rendah, sedangkan bus milik PSSI tinggi. Lantas Kis Khalifa meminta Bang Karni Ilyas memutar video berikutnya. Muncullah bus lebih tinggi, seperti halnya bus pariwisata dan bus akap. Bus itu tinggi dan melintas dengan nyaman di Stadion JIS. Tapi Arya Sinulinga masih berkilah lagi. Bus PSSI tidak seperti itu, lebih tinggi lagi. Tingginya beda bos, lain. Busnya bukan yang ini, aku setuju, tapi ya sudahlah. Yang pasti kita bikin ke bawah. Kis Khalifa lantas mengatakan kalau begitu busnya perlu direnovasi juga, dan itu mendapat tepuk tangan dari hadirin. Mungkin karena ucapan Arya Sinulinga yang juga juru bicara Menteri Erick Thohir inilah, kemudian muncullah foto-foto bus bertingkat-tingkat yang mungkin untuk menggambarkan ucapan Arya tersebut. Namun, usai Arya Sinulinga selaku jubir PSSI kikuk karena kalah debat di ELC. Lalu netizen dihebohkan dengan hilangnya JIS di situs resmi Bureau Hapot. Namun, tidak lama kemudian muncullah klarifikasi kalau JIS bukan desain Bureau Hapot. Dari situlah kemudian netizen berpikir bahwa ada orang yang berkepentingan menyurati Bureau Hapot agar menghapus postingan Jakarta Internasional di situsnya karena sedang terjadi polemik. Sementara itu, perwakilan FIFA memastikan belum pernah ada inspeksi formal yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium yang belakangan menjadi polemik jelang Piala Dunia U17 2023. Perwakilan FIFA itu memastikan belum ada inspeksi resmi yang dilakukan otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu terhadap JIS. FIFA tidak pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS karena stadion yang berkapasitas lebih dari 82.000 tempat duduk itu tidak masuk daftar stadion yang diajukan PSSI untuk Piala Dunia U20 2023. Selama persiapan Piala Dunia U20, Stadion JIS tidak diajukan sebagai arena pertandingan, sehingga tidak akan inspeksi formal yang dilakukan. FIFA menyatakan hanya lapangan latihan JIS yang sempat diajukan saat persiapan Piala Dunia U20 2023. Namun, kemudian Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena dicoret FIFA. Kini, FIFA fokus berkoordinasi dengan PSSI dalam persiapan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung 10 November hingga 2 Desember mendatang. FIFA menyatakan hingga kini PSSI secara resmi belum mengirim daftar stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U17. FIFA dan PSSI terus berdiskusi tentang teknis turnamen dan infrastruktur termasuk daftar stadion. FIFA akan segera melakukan kunjungan resmi ke Indonesia setelah PSSI menyerahkan daftar stadion yang akan digunakan. Hingga kini belum ada tanggal resmi mengenai jadwal inspeksi FIFA ke Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan JIS akan diajukan ke FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Keputusan akhir nantinya akan dibuat FIFA. Polemik JIS sudah selesai. Pak Anies sudah bicara ini aset Indonesia, silakan direnovasi. Saya juga sudah bicara, ini jangan isu politik, ini cara kita mensukseskan Piala Dunia U17. Toh banyak stadion tengah direnovasi. Tetapi yang kita dorong ke FIFA 6-8 stadion. Nanti FIFA-nya datang. Cuma kita tidak mau, persiapan hanya 3 bulan. Saat FIFA datang, kitanya tidak siap merenovasi. Itu yang kita jaga.